Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapriani Putri dengan NIM 14120048. Sekarang saya akan membuat video ringkasan dari materi yang sudah dipelajari kemarin. Nah, materinya itu tentang hubungan dan satuan ukuran dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, saya akan membahas tentang volume dan kapasitas. Pengertiannya, dalam matematika, istilah volume digunakan untuk berarti jumlah ruang 3 dimensi yang ditempati oleh materi seperti zat padat, cair, ataupun gas. Nah, sedangkan pengertian kapasitas dipahami sebagai kemampuan objek berongga untuk menahan substansi, yaitu padat, cair, ataupun gas. Kapasitas disebut juga ukuran yang memastikan jumlah ruang yang tersedia di dalam wadah yang dapat diisi dengan materi. Yang kedua, perbedaan volume dan kapasitas. 1. Jumlah ruang yang dibutuhkan suatu zat dikenal sebagai volume, sedangkan jumlah maksimum suatu zat yang dapat dikandung oleh suatu benda dikenal sebagai kapasitas. Yang kedua, volume selalu diukur dalam satuan kubik seperti cm kubik, meter kubik, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kapasitas diukur dalam satuan metrik seperti mililiter, liter, galon, pound, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ketika suatu benda padat, ia hanya memiliki volume. Tetapi jika suatu benda kosong, ia memiliki volume dan kapasitas. Materi yang kedua itu tentang berat dan massa. Yang pertama pengertiannya nih. Massa yaitu ukuran inersia atau kelembaman suatu benda. Inersia atau kelembaman merupakan kecenderungan suatu bahan untuk mempertahankan posisinya. Semakin besar massa benda, maka semakin sulit untuk menggerakkan benda tersebut dari keadaan diam. Sedangkan berat adalah ukuran dari jumlah gaya yang bekerja pada massa karena percepatan akibat gravitasi. Berat biasanya dilambangkan dengan huruf W. Nah, yang kedua, perbedaan massa dan berat. Dari pembahasan yang tadi, massa dan berat jelas berbeda. Kalau massa merupakan ukuran inersia benda, nah berat merupakan gaya benda. Yang kedua, massa memiliki besar yang tetap. Berat biasanya berubah-ubah tergantung gravitasi di suatu tempat. Yang ketiga, hubungan massa dan berat. Berat dan massa saling berkaitan. Benda yang memiliki massa besar juga memiliki bobot yang besar. Misalnya, benda besar sulit dilempar karena memiliki beban yang besar. Nah, pembahasan yang ketiga itu satuan ukuran dalam pembelajaran matematika di SD. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, berikut adalah macam-macam satuan ukuran. Yang pertama, satuan ukuran panjang. Ada dua macam satuan ukuran panjang. Yang pertama, satuan ukuran panjang tabaku. Itu contohnya jangkal, hasta, depa, langkah, dan lengan. Yang kedua, satuan ukuran panjang baku. Satuan ukuran panjang baku ditetapkan melalui perjanjian panjang internasional dan sifatnya Yang kedua, satuan ukuran panjang baku. Satuan ukuran panjang baku ditetapkan melalui perjanjian internasional dan sifatnya tetap. Contohnya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Satuan ukuran yang kedua adalah luas. Satuan ukuran luas sering diakhiri dengan kata persegi, seperti kilometer persegi dan meter persegi. Kata persegi dapat ditulis dengan angka pangkat 2. Yang ketiga, satuan ukuran volume.
Satuan ukuran volume selain kubik adalah liter. Selain 3 itu tadi, ada juga satuan ukuran berat, satuan ukuran sudut, dan satuan ukuran waktu. Nah, di sini saya punya soal yang akan kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama, kita cari 40 dam ini berapa meter. Dam ke meter sama dengan turun 1 tingkat. Maka dikalikan dengan 10. Jadi 40 dam sama dengan 40 dikali 10 sama dengan 400 meter. Berarti 40 dam itu sama dengan 400 meter. Selanjutnya yang 10 dm. Dm ke m sama dengan naik 1 tingkat. Maka dibagi 10. 10 dm sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1 meter. Maka (400) meter ditambah 1 meter sama dengan 401 meter. Jadi 40 dam ditambah 10 dm sama dengan 410 meter. Nah, soal yang kedua, di dalam lumbung masih tersimpan gabah sebanyak 2 ton, 15 kuintal, dan 700 kilogram. Ditanyanya berat gabah yang tersimpan dalam lumbung tersebut adalah berapa kilo. Berarti kita harus ubah ton dan kuintal ke dalam kilogram. Jadi 2 ton sama dengan 2000 kilogram. Nah ya, sedangkan 15 kuintal sama dengan 1500 kilogram dan 700 kilogram. Maka 2000 ditambah 1500 ditambah 700 sama dengan 4200 kilogram. Berarti berat gabah yang tersimpan dalam lumbung tersebut adalah 4200 kilogram. Nah, sekian video pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.